Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ibu dan bapak, orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat sidang jemaah maghrib rahimakumullah, anak-anak kami yang berhadir, yang kami sayangi, tamu Allah sidang jemaah maghrib yang berbahagia, insya Allah dibahagiakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, malam ini kita tidak mengkaji seputar kurban dan akikah karena pada kajian zuhur sudah kita bahas beberapa kali pertemuan. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah kita akan mengkaji tentang beberapa hadis tentang keutamaan bersedekah. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita mulai. Suatu saat datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini pun ibu dan bapak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebuah pertanyaan yang paling sederhana. Ayyus shadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah? Kapan sedekah itu paling tinggi pahalanya duhai Rasulullah? Kapan sedekah itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Sedekah itu ibu dan bapak pahalanya besar. Di antara hadis yang menguraikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu bi'asyratin, sedekah itu nilainya 10, wal qardu meminjamkan uang tidak berbunga, bisamaniyati asyar, nilainya 18. Kemudian wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, bi'asyrin, nilai pahalanya 20. Dan terakhir wasilatul rahim, menyambungkan tali silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'atin wa ishrin, nilainya 24. Jadi 4 ibadah ini ibadah yang pahalanya sangat tinggi. Sedekah karena nilainya 10, meminjamkan uang tidak berbunga karena nilainya 18, kemudian mempertautkan tali persaudaraan karena nilai pahalanya 20, dan yang keempat menyambungkan tali silaturahim dengan saudara seperut, dengan orang yang berhubungan karena seperut, itu nilai pahalanya 24. Sahabat ini bertanya, kapan sedekah itu paling tinggi pahalanya? Jadi secara standar sudah luar biasa. Namun kapan sedekah itu membludak nilai pahalanya? Nabi menjawab ibu dan bapak rahimakumullah, antas sedekah, bersedekahlah engkau kata Nabi, jika wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Jadi bersedekah yang paling tinggi pahalanya itu 4 macam sebab. Jadi kalau ibu dan bapak mendapatkan posisi 4 macam ini, berani ibu dan bapak bersedekah, maka nilai pahala sedekahnya menjadi berlipat ganda. Kapan sedekah itu pahalanya berlipat ganda? Tak hanya sebatas 10 lagi. Pertama kata Nabi, antas sedekah, bersedekahlah engkau wa anta sahihun, dikala badanmu sedang sehat-sehatnya. Itu ibu dan bapak. Jadi kalau badan sakit pak, orang nak bersedekah itu biasa itu. Karena biasanya kalau badan sakit itu nak ngasih aja kerja kita. Berlebih saja makanan di rumah bu, bertanya anak-anaknya, macam mana makanan ini mak? Kasih orang nak, kasih orang. Tapi kalau sehat badannya, macam mana makanan ini mak? Simpan kulkas nak, besok kan hari juga baru kata dia. Itu pertanda bersedekah dikala sakit
dan bersodakoh dikala sehat itu tak sama. Secara psikologi Ibu dan Bapak, orang dalam kondisi sehat dan dengan orang dalam keadaan sakit itu berbeda yang dia pikirkan. Kalau orang dalam keadaan sakit, maka kecenderungan akhiratnya menjadi naik. Tapi orang dalam keadaan sehat, kecenderungan dunianya yang sedang naik. Maka dikala kecenderungan dunia itu naik, maka bersedekahlah. Wa anta sahihun. Dikala kata Nabi badanmu sehat. Yang kedua Ibu dan Bapak, selain bersedekah dikala badan sehat, kata Nabi SAW, syahihun. Bersedekahlah engkau di saat kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Nah, ini lebih berat, Pak. Biasanya Ibu dan Bapak, kalau badan sehat, maka keinginan dunia menjadi naik. Nak beli ini, nak beli itu, nak dapat ini, nak dapat itu. Kapan orang berencana nak memperbaiki rumah dikala badan sehat? Kapan orang nak mempestakan anak besar-besaran dikala badan sehat? Kapan orang nak membeli tanah dikala badan sehat? Kapan orang nak menambah luasnya sawit dikala badan sehat? Jadi dikala badan sehat, maka kebutuhan naik. Rupanya beriring dia. Kata Nabi, bersedekahlah engkau dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Banyak orang, Pak, panitia-panitia mungkin tahu itu. Ketika masa-masa berkurban macam ini, kalau ditelepon dia, gimana Pak Haji, ikut kurban tahun ini Pak Haji? Ah, itulah, kata dia. Kami ini banyak kebutuhan tahun ini. Kalau kebutuhan nak dikaji, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kebutuhan hidup manusia ini kalau diperturutkan tidak akan pernah mengenal kata titik, yang ada itu hanya koma saja. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, tak ada kekayaan yang paling hebat dalam diri manusia ini kecuali Allah sisipkan, Allah masukkan, Allah kayakan dengan hadirnya qanaah, hidup merasa cukup. Nah, jadi kalau masalah kebutuhan, entah mano anak bayar SPP, entah mano jatuh tempo mobil pulau tahun bulan ini mesti dibayar, entah mano hiko, entah mano hitu. Justru sodakoh yang paling hebat itu Ibu dan Bapak dikala badan sehat, dikala kebutuhan sedang banyak. Yang ketiga, kata Nabi SAW, bersodakohlah engkau dikala takhsyal faqra. Engkau sedang takut-takutnya mengalami kefakiran. Takut hati itu mengalami kefakiran. Tadi sore sebelum ke sini Ibu dan Bapak bertanyalah seorang ibu-ibu. Pak Ustadz, saya punya deposito. Deposito saya ini kalau dikeluarkan zakatnya lumayan Pak Ustadz. Saking lumayannya berapa? Ratusan juta. Kalau misalnya zakat ratusan juta ini saya keluarkan sekaligus, terasa besarnya Pak Ustadz. Kalau saya keluarkan zakat itu berangsur-angsur melalui keluarnya gaji, boleh enggak? Mengapa itu muncul dalam pertanyaan hati manusia? Tak lain tak bukan Ibu dan Bapak, takut mengalami kefakiran. Takut kurang. Takut kurang, takut kurang, takut kurang. Mohon maaf ini, saya bilang ada 10 miliar saya bilang. Anggaplah segitu Ustaz. Kalau 10 miliar, maka zakatnya 250 juta. Yang dikajinya yang 250 juta. Yang 9 miliar 750 juta, lupa dia mengkaji. Itu sengaja disisipkan oleh syaitan Ibu dan Bapak, agar kita ini terus berlomba tanpa henti. Makanya yang bisa membuat hidup manusia itu rusak Ibu dan Bapak 3.
salasun muhlakatun. 3 macam perkara kata Nabi yang bisa membuat hidup kalian rusak, hidup kalian hancur, hidup kalian binasa. Pertama kata Nabi, hawa muttaba'un, hawa nafsu bila diperturutkan. Termasuk diantaranya hawa nafsu terhadap harta. Harta ini ibu dan bapak kalau diperturutkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu kata Allah lalai dikarenakan berlomba dan berlomba, berlomba dan berlomba. Kapan manusia itu akan berhenti dari perlombaan? Satu cuman Pak, penyebab manusia itu berhenti dari perlombaan. Dikasih sakit belum tentu sadar. Dikasih musibah belum tentu berhenti. Kapan manusia itu akan berhenti dari memburu harta benda dunia ini? Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu telah bertemu dengan pintu kuburan. Jadi kalau udah di depan dia pintu kuburan itu, barulah manusia itu berkata, ya Rabb, duhai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah ditunda matiku ini agak beberapa waktu saat saja? Kalaulah bisa ditunda mati ini agak beberapa saat saja, apa yang nak dibuat oleh manusia itu? Fa'as-sadaqah, bersodakoh. Tapi sayangnya waktu hidup nak ingat dia sedekah. Kalau waktu hidup tuh mobil ke mobil, mobil ke mobil, mobil ke mobil, rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah, sawit ke sawit, sawit ke sawit, sawit ke sawit, tanah ke tanah, tanah ke tanah, tanah ke tanah. Maka Pak, Bu, mohon maaf, saya selalu bertanya kepada jamaah tentang suatu hal. Berapa transaksi terbesar yang pernah ibu dan bapak lakukan kepada Allah? Selalu saya tanya sama jemaah itu ayahanda. Kalau dengan Toyota, ya kan, Toyota Agung Automall itu, kita berani Fortuner misalnya, 560 juta, berani? Pakainya 100.000 kilometer, dan mulai ragu kita melanjutkannya. Kalaupun lebih daripada itu 150.000 kilometer, ada mulai kita nak mengganti lagi. Padahal beli itu Pak 560 juta. Dengan developer, berapa harga rumah ibu dan bapak di Jalan Melur nih? Berani kita bertransaksi dengan manusia bernama developer miliaran rupiah. Pertanyaannya adalah, dengan Allah Ta'ala, berapa nilai transaksi tertinggi yang pernah kita lakukan? Ada orang Pak, mohon maaf saya ini, walaupun mobilnya mewah, rumahnya besar, satu tiang masjid ini pun seumur hidup tak pernah dia tegakkan. Seumur hidup, sampai dia mati. Walaupun depositonya miliaran rupiah, belum pernah dia membeli lagi 5 gulung tikar masjidnya untuk tikar. Belum pernah. Membeli segulung tikar ini pun gotong royong. Segulung ini Pak, gotong royong juga tuh. Tapi deposito miliaran. Maka perlu ditanya kepada diri kita nih, berapa transaksi terhebat yang pernah kita lakukan kepada Allah? Itu jawabannya tak bisa sama-sama. Masing-masing yang bisa menjawabnya, ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Selain badan sehat, selain kebutuhan banyak, takut menghadapi kefakiran, wa ta'mulul ghina. Bersodakohlah engkau, kata Nabi, dikala jiwamu itu berhombak hati nak berkayu. Berhombak hati itu hidup nak berlebih. Berhombak hati itu nak berpunyung.
Berhombak hati itu Pak. Nak dapat, nak boleh, nak banyak. Ya kan? Pantang kalah dari orang. Saat itu kata Nabi, saat hatimu tu nak berlomba aja kerjanya, nak berharap dapat lebih, nak berharap dapat, dan dapat. Saat itu kata Nabi, bersedekahlah engkau. Masya Allah. Bersedekahlah engkau. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Edi Azhar, betul. Kami menjual tanah Pak Ustaz. Tanah ini dulu kami beli cuma 25 juta. Terus lalu Pak Ustaz dibangun orang lah jalan tol di sampingnya. Langsung berubah total harganya. Sudah ada yang menawar 2,5 miliar. Pertanyaannya Pak Ustaz, wajibkah zakat tuh Pak Ustaz? Apa kata Ustaz Edi Azhar? Wajiblah. Mendengar wajib loyo ibu tu langsung. Kalau ya Pak Ustaz wajib, Pak Ustaz berapa zakatnya? Sepelit-pelitnya orang itu zakatnya 2,5%. 2,5% dari 2,5 miliar berapa duit? Berapa tuh Pak? 1 miliar kan 25 juta, 50 juta, berarti 75 juta. Tak sampai ya? Tak sampai ya. Berarti 65 juta. Apa yang terpikir oleh dia? Yang terpikir itu bukan angka yang 2,5 miliar. Yang menjadi pemikiran dia adalah angka yang 65 juta nih. Ini 65 juta ini dibelikan NMAX 2, NMAX ini kata dia. Kalau diadukkan ke pagar kok selesai lo pagar rumah dan rancak cik. Ya kan? Kalau dijadikan DP mobil sadang elok kok kata dia. Itu tuh ibu dan bapak rahimakumullah, itulah bisikan syaitan yang paling dahsyat dalam hidup manusia. Seolah-olah indah, seolah-olah senang, seolah-olah bahagia, seolah-olah. Maka manusia ini terus berlari. Maka kata Nabi, bersedekahlah engkau dikala engkau sedang takut mengalami kefakiran dan sedang berharap hidup nak kaya. Di ujung hadis luar biasa. Apa kata Nabi SAW? La tumhil. Jangan engkau tunda sedekahmu itu kata Nabi. Hatta idza balagatil hulqum. Hingga bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan. Kulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Saat itulah engkau akan berkata kata Nabi, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Saya ibu dan bapak ingin mengingatkan kita semua. Satu ibu dan bapak, kalau manusia itu sudah nyawanya di tenggorokan, saat itu rupanya dia ingin membagi-bagikan hartanya. Untuk Masjid Darul Aman sekian, untuk anak yatim Darul Aman sekian, untuk menolong jalan-jalan berlobang sekian, untuk ini sekian. Kapan tuh Pak Ustaz? Nanti waktu nyawa di tenggorokan. Makanya tidak dengar oleh kita lagi. Maka coba ayahanda bunda tengok, banyak orang sakaratul maut itu menangis Pak. Nangis dia. Rupanya kalau nyawa sudah di tenggorokan itu, kita nak berbuat, tapi jangankan berbuat, suara pun tak keluar lagi. Jangankan nak membagi harta lagi, menyebut nama Allah pun tak bisa lagi. Masa itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Diambil dari kata sakarat dan al-maut. Sakarat artinya mabuk. Al-maut artinya mati. Sakaratul maut, orang yang mabuk menjelang mati. Lah mulainya mengecek.
Itu mengapa siapa datang kemari? Disebutnya orang-orang yang sudah mati. Udah mangga kemari dah lama ada sobok, kata dia. Ngomong sendiri dia. Yang disebutnya udah itu orang yang telah lama mati. Kau duduk sih kau seluruhnya, katanya. Bertiga di siko. Yang dia sebut itu tak satu pun orang hidup. Ketiga-tiganya orang mati. Maka disebutlah sakaratul maut itu mabuk menjelang mati. Di saat itulah nama Allah pun bisa hilang dari akal dan hati. Bayangkanlah dia apa? Tiap malam apa tu tahajud. Setiap paginya solat duha. Diajarkan pelan-pelan. La ilaha illallah. Apakah bisa langsung dia mengucapkan? Belum tentu. Dijamin oleh Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk surga. Tapi Pak, hasil penelitian zahir, kata adik-adik kita yang kerja di bidang kerohanian rumah sakit, yang mampu mengucap la ilaha illallah menjelang kematian itu paling tinggi angkanya hanya 8%. Hanya 8%. 8%. Ibu dan Bapak, saya juga ingin mengingatkan. Jangankan masa sakaratul maut. Kalau kita sudah mulai tua, Pak, rupanya kita sudah mulai membagi-bagi harta. Coba tengok oleh Bapak Ibu. Maka sering Pak, kita mendengarkan orang-orang tua berucap macam ini. Kalau mati ayah besok rumah kau jangan dijual. Kau rumah kau untuk si anu. Kalau mati ayah besok 10 petak rumah petak dan ayah tinggalkan. Jangan kalian lupa kok mati ayah tolong kurbankan ayah tiap tahun. Itu masih duit itu Pak. Kok mati ayah besok. Ini kok yang lebih parahnya Pak. Ada rumah nan gadang kok, jangan kalian jual. Jadikan iko rumah induk. Yang penting, yang susah kini kan adik pedusi kalian. Maka adik pedusi kalian nan tinggal di siko. Selesai rumah gadang cik. Memandang anak nomor 2. Wang jan cameh. Ada sawit ayah 5 hektar di Sungai Pagar. Itu besok kalau mati ayah ambil dia. Memandang pula anak ketiga, jangan cameh. Ada tanah di Bangau Sakti. Bapak Ibu yang punya tanah di Bangau Sakti, maaf nih. Ini contoh saja nih. Itu untuk anak nomor 3. Jadi tanah ada 6 punya, rumah ada 6 punya, sawit ada 6 punya. Anehnya Ibu dan Bapak rahimakumullah. Setiap anak ada jatahnya. Ada rupanya surang yang tak dapat jatah. Siapa yang nak dapat jatah tu? Siapa? Orang nan punya itu nak ada jatahnya. Orang nan punya itu, apa nan punya rumah, nan punya tanah, nan punya sawit itu, jatahnya tak ada. Jadi adakah lilin yang lebih parah daripada lilin ini? Lilin Pak, walaupun dia membakar badannya orang sekitar diteranginya, tapi paling tidak masih ada je sumbu seketek yang ditinggalkannya. Masih ada sumbu seketek Pak. Tapi rupanya kalau manusia sayang kepada anak, mulai kepala ndak bobok le Pak.
sampai haroto tercukuabin tu anak seluruh. Maka rumahnya untuk anak, tanahnya untuk anak, sawitnya untuk anak, rukonya untuk anak, yang untuk dia tak ada sama sekali. Tak ada. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, itulah yang disebut oleh orang arang habis besi binasa. Ibarat memagar kelapa condong, batang punya awak, tapi yang menuai kurang seluruhnya. Awak nan bakure, awak nan mati, orang tinggal membagi dan menikmati. Nan awak nak juta tolong. Sama so lah hidup susah, karena tak sempat memakan apa yang dicari, gara-gara mencari makan, hilang selera makan, gara-gara mencari makan, lupa makan, rupanya setelah mati pun tak ditolong oleh harta yang dicari. Nah, maka diingatkan oleh Nabi, la tumhil, jangan kau tunda sedekahmu itu. Hatta idza balaghatil hulqum, kalau nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Engkau akan berkata untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Ibu dan bapak, saya mencontohkan kepada ibu dan bapak satu kasus di Pekanbaru. Ada satu kasus di Pekanbaru, seorang bapak menjelang usia kematiannya, dikumpulkannya lah istri dan anaknya. Apa kata dia? Istriku, anak-anakku, selama ini papa, kata dia, mencari nafkah untuk kalian, ndak tahu siang, ndak tahu malam. Apa yang tidak papa coba, kata dia, semuanya papa coba demi kalian jadi orang. Dan alhamdulillah sekarang kalian semuanya sudah jadi orang. Saking bangganya dia, anaknya itu jadi orang, asal datang orang ke rumah, foto anak itu ditunjukkan dia. Nah, kau yang baju dinas kau, Pak Ustaz, kau ke rajo di situ. Kau yang baju dinas kau ke rajonya di situ. Kau yang baju dinas kau ke rajonya di situ. Baru 3 tahun terakhir, kata dia, aku baru mulai sholat. Baru mulai sholat. Baru mulai puasa sunat Senin Kamis. Baru mulai tahajud. Baru mengenal duha. Baru mulai sedekah sikit-sikit. Tapi rasanya 3 tahun ini tak cukup untuk menutupi 60 tahun. Jadi bagaimana caranya? Apa kata dia? Rumah ini ambillah oleh kalian. Ruko ini bagilah oleh kalian. Tanah ayah dimanapun berada, ambillah semua oleh kalian. Sawit ayah ambil semuanya oleh kalian. Mobil-mobil ini ambil semuanya oleh kalian. Satu cuman minta ayah. Apa itu? Ada tanah tepi jalan tak sampai 1 hektar. Di situ tak ada masjid, tak ada musola, tak ada MDA, kata dia. Izinkan ayah mewakafkan tanah yang tak sampai 1 hektar itu kepada masyarakat. Biar masyarakat bisa membangun masjid. Ayah yang menyiapkan tanahnya. Kalaulah ayah mati, maka akan mengalir pahala kebaikan ini kepada ayah. Walaupun kalian tak mendoakan, ayah tak begitu berharap, karena ada ibadah yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah min ba'di mautihi, setelah kematiannya, wa huwa fi qabrihi, setelah ia berada di dalam kuburnya. Apa yang terjadi? Sinis istrinya memandang. Lain pandangan anak-anaknya. Apa kata istrinya sama anak-anaknya? Ayahku sibuk nak magi orang. Tapi rupanya ayah ni ngotot. Sebanyak ini, katanya. Cuman ini yang ku minta kalian ikhlaskan. Tak juga kalian ikhlaskan. Pokoknya tanah ni mesti kuwakafkan. Terakhir, Pak. Rupanya karena anaknya tak terima, diajukanlah gugatannya ke pengadilan. Saya dapat cerita ini di pengadilan. Kebetulan saya menemani kawan saya ke sana,
bertemulah dengan kawan bapak ini yang menemani bapak ini. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya berjumpa di hari Kamis dengan si bapak yang menjadi kawannya. Saya tanya, macam mana cerita dulu Pak Haji? Tak jadi tanah itu diwakafkan Ustaz. Nah, saya perlu ingatkan bapak-bapak yang semakin lama semakin berumur. Kalau lambek-lambek Pak diwakafkan, saya khawatir nanti bapak tak lagi didengarkan. Kalau lambat-lambat bapak hibahkan, lambat-lambat ibu sodakohkan dan wakafkan, saat itu ibu tidak lagi didengarkan. Nah, maka mumpung harta bapak, bapak yang menentukan, harta ibu, ibu yang menentukan, la tumhil, jangan ditunda-tunda. Pastikan bahwasanya sebahagian harta kita ini menjadi penolong diri kita. Mengapa demikian? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah berbekal dengan takwa, dan sebaik-baiknya bekal pertolongan di atas takwa, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah ditolong oleh kekayaan. Nah, maka tolonglah diri kita dengan kekayaan kita. Maka ibu dan bapak, kalau kita baca itu hadis, apa kata Nabi? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat beserta orang-orang yang miskin. Awak minta kayu, tapi Nabi minta dikumpulkan dengan yang miskin-miskin. Kenapa demikian? Rupanya 500 tahun setengah hari lebih duluan orang miskin itu masuk surga dibandingkan orang kaya. Mengapa demikian? Karena rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, orang kaya ini banyak yang tak siap mempertanggungjawabkan hartanya. Tempat yang paling berat, tapi yang paling berat nomor 4. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tak bisa bergerak kedua kaki manusia nanti di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanyakan kepada dia tentang 4 macam perkara. Pertama, an umrihi fima afnahu, umur dia untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, tubuh dia, anggota badan dia, jasad dia, untuk apa ia gunakan. Umur untuk apa dihabiskan, badan untuk apa digunakan. Wa an ilmihi ma amila bih, ilmu untuk apa diamalkan, tapi yang paling berat itu nomor 4 Pak. Wa an malihi, tentang harta benda. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu engkau dapat, wa fima anfaqahu, kemana harta itu engkau belanjakan. Datangnya 4, perginya 4. 3 neraka, 1 surga. Bila datangnya haram, perginya halal, neraka. Bila datangnya halal, perginya haram, neraka. Bila datangnya haram, perginya haram, neraka. Yang datangnya halal, perginya halal, itulah tempatnya ke dalam surga. Itulah kaji kita ibu dan bapak. Ada waktu lebih kurang 12 menit untuk tanya jawab. Silakan ibu dan bapak, jika ada pertanyaan dipersilakan. Boleh juga nanti mengembang sedikit-sedikit ke seputar kurban, akikah dan haji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat fenomena lain ada kecenderungan orang menjauh pondok sendiri, masjid sendiri. Sementara di lain sisi umat Islam itu yang mayoritas perekonomiannya sangatlah sekali. Nah, saya bilang juga pada siapa kita bahwa Ustaz itu tidak zakat mengatakan saya. Nah, bagaimana di pola itu diarahkan untuk meningkatkan perempuan gitu kan? Dan ada juga yang mengatakan bahwa kemiskinan juga akan mendekatkan kepada kekafiran. Jadi maksudnya gimana caranya ya kita pola sedekah itu kita arahkan untuk penguatan umat gitu, penguatan umat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami, Pak Haji yang kami muliakan. Pertama, membangun rumah Allah itu mestinya tidak menghalangi kita mengangkat ekonomi umat. Bolehkah kita membangun rumah Allah? Buktinya di samping Masjid An-Nabawi saja, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Al-Ghamamah dan lain sebagainya. Artinya tidak menghalangi. Tapi sahabat-sahabat itu ayahanda, contoh Abdurrahman bin Auf. 5 yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tidak hanya sebatas membangun masjid. 1. Abdurrahman bin Auf ini memulai gerakan zakat 97,5%. Jadi bukan 2,5%. Gerakan berzakat 97,5%. Yang kedua, beliau memulai melanjutkan membeli pasar. Pasar Qadim yang dibeli Nabi diperluas oleh Abdurrahman bin Auf. Dan pasar yang beliau beli, orang Islam boleh menggunakan tanah dan tempatnya tanpa menyewa sama sekali. Tanpa menyewa sama sekali. Yang ketiga ayahanda, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, menafkahi keluarga Nabi setelah Nabi wafat. Saya Pak kebetulan diamanahi menjadi Ketua Umum IKMI Kota Pekanbaru. 700 mubalik yang saya pimpin, lebih kurang 600 masjid yang saya pimpin, 200 lebih musalla yang saya pimpin, se-Kota Pekanbaru. Tidak pernah sekalipun saya mendengar ada pengurus masjid yang mau menyumbang 100.000 sebulan selama setahun untuk menafkahi anak yatim ustadz yang mati dalam berdakwah. Belum pernah sekalipun saya mendengar. Bayangkan ayahanda tuh. Bahkan kalau dikembangkan ayahanda, masjid di bawah IKMI itu lebih kurang 600 sampai 700, tambah dengan MDI sebanyak itu pula lebih kurang, tambah dengan IKADI lebih kurang 100-an, maka total masjid di Pekanbaru sekitar 1.500 dengan musalla-musallanya. Maka belum pernah saya mendengar, entahlah kalau silap saya mendengar, belum pernah saya mendengar ada masjid yang membuat gerakan menyumbang kepada janda si ustadz, yang ustadz tadi mati dalam perjalanan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah banyak, 100.000 sebulan. Belum pernah saya mendengar itu. Apa kurang doktor pengurus-pengurus masjid? Apa kurang ustadz pengurus-pengurus masjid? Apa kurang master-master pengurus-pengurus masjid? Apa kurang mengaji? Ini mohon maaf nih, mengaji semua. Tapi rupanya yang paling berat dalam hidup bermasyarakat ini berbagi ayahanda. Jangan itu lagi ayahanda. Kurban dia 26 di tempat itu. Mau dia menyumbangkan agak 2 ekor ke Okura Rumbai. Mau dia menyumbang agak seekor ke Simpang Kuala Ujung. Tengok betul masjidnya dulu ayahanda. Maka apa yang ayahanda risaukan tadi, itulah sekarang terjadi.
Padahal sahabat-sahabat itu tidak hanya membangun masjid. Kalau kita larang nanti orang membangun masjid, membangun pondok, kan sisi-sisinya berbeda-beda. Tapi jangan gara-gara itu lalu hilang kebaikan-kebaikan yang lain. Karena sahabat-sahabat itu walaupun dia bangun masjid, tapi dia tidak kehilangan kebaikan yang lain. Nah, itu yang ketiga yang beliau lakukan. Yang keempat, ayahanda, beliau ini membeli kurma gagal panen. Kurma sahabat yang gagal panen itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi untuk apa oleh dia? Karena dia ingin saudara seimannya makan cukup anak-anaknya. Kalau gitu kasih saja, dia tidak mau ngasih. Kenapa tidak dikasih? Karena kalau dikasih, tangan Abdurrahman berada di atas, tangan saudara seiman berada di bawah. Kalau dia beli, maka tangannya menjadi seimbang. Sudahlah membantu, tetap menghormati pula. Begitu dulu perangai para sahabat tua ayahanda. Jadi kalau apa yang ayahanda risaukan itu menjadi kerisauan banyak orang, maka biarlah masjid tetap berdiri sesuai dengan masanya. Karena kadang-kadang ada ayahanda memang tak ada masjid di situ. Tentu dibangun masjid sendiri. Kami lah contohnya, saya di komplek perumahan tak ada masjid di situ. Saya bangun masjid. Ada lagi saya tengok itu siapa ya yang membangun masjid di samping Sinar Kampar. Masjidnya tak besar, dibangun di samping Sinar Kampar. Ya mungkin beliau menengok banyak orang ramai-ramai, tapi kan hanya ngumpul-ngumpul saja kan. Disiapkan di situ tempat sholatnya, biar tidak kemana-mana, tapi dia sholat berjamaah. Kalau tujuannya itu tidak ada masalah ayahanda. Tapi gerakan-gerakan dakwah yang demikian banyak itu mesti kita lakukan. Salah satunya itu kita lemah di zakat. Tadi saya ke Ar-Rahman ayahanda, rupanya tahun 2023 ini kembali, alhamdulillah, Basnas mencatat perolehannya semakin meningkat. Ini baru bulan Juni ya, bulan Juni. Nah ini sudah di angka 10 miliar sekian kata beliau, 10,9. Ini terus meningkat ini Bu dan Bapak rahimakumullah. Nah, periode kemarin baru 9,2. Nah, periode sebelumnya 6,4. Nah, mudah-mudahan terus meningkat. Jadi kalau terus meningkat ya, semakin banyak yang tertolong. Ini contohnya Pak, ada seorang anak sudah lulus semua pendaftarannya, sudah lulus seluruh tes-tesnya, hanya untuk ujian iddatnya itu lebih kurang 3 juta lebih ya, tak mampu orang tuanya membayar, nak mengadu kemana tak tahu. Nah, di sinilah pentingnya zakat. Jadi zakat ini harus kita utamakan, betul kata ayahanda. Mudah-mudahan banyak yang terpanggil hatinya dengan apa yang ayahanda risaukan itu. Itu ayahanda. Sekarang pola distribusinya itu mungkin barangkali yang perlu dibenahi Ustaz. Ya kan dari data Ustaz tadi itu kan bisa potensi zakat terkumpul itu kan sudah terlihat itu. Nah sekarang pola distribusinya itu untuk penguatan ekonomi umat itu Ustaz. Apa yang ayahanda sampaikan ini kesepakatan kita semua lah ya nak. Bagaimana distribusinya bagus. Jadi memang kalau kita berbicara lembaga tentu ada saja yang kurang kan. Ada saja yang kurang. Tapi ayahanda begini. Kalau memang seandainya kita zakat kemana ayahanda? Dikumpul ke Basnas atau kemana? Semuanya ke Basnas. Sebetulnya saya ini tak boleh mengatasnamakan jawaban saya ini Basnas ini, karena saya kan tak lagi di Basnas ya kan, saya resign. Nah Ibu dan Bapak rahimakumullah, walaupun demikian saya ini tetap pegiat, karena kemana-mana saya tetap ngomong tentang zakat. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, memang salah satu yang kita harus pikirkan itu adalah tentang distribusi. Saya termasuk orang yang berpikir sederhana, saya sebetulnya masalah distribusi itu. Pertama, tidak boleh ada pembatasan wilayah. Misal ini yang mungkin saya bisa sarankan,
anak SD, anak SMP, selama ini kan yang dibantu oleh Basnas misalnya itu Basnas kota, SMA ke atas Basnas provinsi. Oke lah pembagiannya macam itu. Tetapi kemudian kalau menunggu orang melapor, itu mungkin tidak semua orang mau melapor. Ada yang kadang-kadang mau melapor belum tentu juga dia betul-betul valid. Karena rupanya pemain ini ya Anda di mana-mana ada. Pemain ini di mana-mana ada. Dia minta bantu modal, kita bantu. Rupanya rumahnya 2 tingkat, ada tuh Anda. Rumah awak setingkat, rumah dia 2 tingkat, ada macam itu. Memang kalau dasar pemain. Cuman mau kita kejar tayang, kita masih terbatas juga oleh tenaga. Karena memang kita ini baru mulai nih Anda. Tapi saya optimis lembaga-lembaga zakat ini akan terus berkembang baik, insyaallah. Perlahan insyaallah akan terus berkembang baik. Saya termasuk orang walaupun tak lagi di dalam, saya sangat mencintai Basnas. Saya yakin kawan-kawan yang di dalam ini semangat insyaallah. Mudah-mudahan terus meningkat pendapatan zakat ini, baik provinsi, kota, kabupaten. Karena kalau ini banyak ayahanda, maka insyaallah banyak yang tertolong. Banyak lagi yang patut diberi, tapi belum semuanya yang sampai. Karena memang keterbatasan dana. Mudah-mudahan makin banyak jumlahnya, insyaallah makin banyak yang tertolong. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sejauh itu cuman komentar saya yang saya bisa berikan ayahanda, karena saya takut mengatasnamakan. Nanti saya takut salah jawab. Itu Ibu dan Bapak. Saya kira itu ya. Habis dek. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.